Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati merupakan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita, karena hati adalah sesuatu yang sulit untuk ditebak apakah hati itu kotor ataukah baik. Namun Allah selalu melihat kita, baik dari perbuatan kita maupun hati kita. Karena hati yang buruk, maka buruk pula seluruh badannya, dan hati yang baik, maka baik pula seluruh badannya. Dari Syekh Dr. Mis'ad bin Musaid Al-Husaini memberikan cara bagaimana mensucikan hati, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dan pahala yang banyak. Ada 5 tips cara mensucikan hati. Yang pertama adalah dengan memahami asma-asma Allah. Allah mempunyai sifat yang sempurna, yaitu 99 nama. Banyaknya sifat Allah sangat tercerminkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan, bagaimana berkata jujur, maupun sebagainya. Itu dengan memahami lebih detail, dengan memahami dalam jiwa kita, maka hati kita pun akan menjadi bersih, sehingga apa yang kita lakukan itu baik. Yang kedua adalah dengan memahami ayat-ayat Allah. Memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka hati pun menjadi tenang. Hati yang tenang, maka akan mudah untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini merupakan kenikmatan yang tiada terkiranya. Banyak pahala yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah zikir. Zikir merupakan sesuatu yang sangat penting karena bisa mengingatkan kita kepada Allah. Semakin banyak berzikir, semakin pahala yang diberikan oleh Allah semakin banyak. Dalam kisah Ali dan Fatimah pernah bercerita kepada Rasulullah tentang keluh kesahnya Fatimah karena harus mengurus banyak tentang rumah, baik itu mencuci, mengurus anak, dan sebagainya. Dan ia meminta untuk carikan pembantu untuk membantu kegiatan sehari-harinya. Namun Rasulullah SAW menolak untuk melakukannya. Beliau memberikan saran untuk banyak berzikir, karena zikir merupakan sarana untuk mempermudah kegiatan kita. Karena dengan banyak berzikir, maka Allah akan memudahkan apa yang akan kita lakukan dan tidak akan merasa berat apa yang akan kita lakukan. Dan yang keempat adalah dengan bersolawat. Nah, solawat sering kita lantunkan, apalagi sekarang banyak solawat-solawat yang sudah beredar di media sosial ataupun acara-acara yang banyak. Baik itu bervariasi untuk menumbuhkan semangat kita dalam bersolawat. Karena bersolawat selain banyak manfaat, juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Solawat menjadi penenang hati kita, menjadi mudah untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lebih baik, ilmu masuknya ilmu kepada badan itu karena hati yang tenang, suci, sehingga ilmu yang didapatkan mudah masuk ke dalam hati kita maupun pikiran kita. Yang kelima adalah dengan beristighfar. Dengan banyak-banyaknya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita dipermudah oleh Allah dalam melakukan segala kegiatan dan setiap cobaan dan musibah yang datang terkadang karena kesalahan kita. Beristighfar bukan berarti hanya untuk orang yang berdosa, tapi juga untuk orang yang beriman dan melakukan ibadah rutin.
karena mereka juga tidak pernah luput dari kelalaian dan kekilafan, sehingga perlu adanya permohonan maaf kepada Allah dengan beristighfar. Dalam Al-Quran surat Ra'd, Allah berfirman, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi sahabat, marilah banyak-banyak mengingat Allah di bulan suci ini, karena dengan banyaknya kita berbuat baik dan mensucikan hati kita dari 5 tips tadi, sehingga menjadikan kita dipermudah segala urusannya oleh Allah, apalagi juga mendapatkan pahala yang besar, karena hati yang suci, hati yang baik akan menumbuhkan kehidupan yang baik, insya Allah. Karena Allah telah berjanji bahwa Allah akan selalu menolong hambanya bagi mereka yang selalu meminta kepadanya. Ingatlah untuk selalu mengingat Allah dalam segala perbuatan, karena segala tindak laku apapun yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.